Haleluya. Siang ini kita masih dalam suasana tahun baru, tetapi supaya saudara tahu bahwa tema pembicaraan kita sepanjang bulan ini adalah tentang tahun baru. Amin. Sepanjang bulan ini kita masih akan belajar tentang tahun baru dan segala sesuatu yang berhubungan dengan yang baru-baru. Saudara lihat, kalau sebuah produk ada label baru, itu pasti menarik, karena di sana pasti ada sesuatu yang inovatif yang membuat produk tersebut pasti menarik. Ya, amin. Hari ini atau pagi ini kita akan membaca bersama-sama dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 8. Ini ayat kesayangannya Pak Sonika. Saya mulai ayat 1, nanti saudara menyusul dengan ayat 2. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. 2. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. 3. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum perintah perak diputuskan dan perintah emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Kita baca bersama-sama lagi ayat 8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, Segala sesuatu adalah sia-sia. Puji Tuhan. Jadi perikop atau bagian dari Alkitab yang kita baca ini sebenarnya tentang apa, saudara? Ada yang bilang orang galau, tetapi ayat-ayat itu kita tutup tadi dengan kalimat kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, kalau semua sia-sia, mari kita pulang saja. Sebab semuanya sia-sia. Tetapi tidak demikian. Karena firman Tuhan pasti tidak sia-sia. Amin. Dan kita datang pada Tuhan, pasti kedatangan kita tidak akan sia-sia. Amin. Kita datang pada Tuhan, kita mendapat firman Tuhan, tidak mungkin sia-sia. Pasti ada sesuatu, bahkan sesuatu itu cuma satu. Bahkan lebih banyak hal-hal yang begitu luar biasa yang akan kita peroleh daripada Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan. Ayat yang pertama mengingatkan kita semua, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum semua yang diceritakan dalam ayat 1 sampai ayat 7, sebelum semuanya terjadi. Bahkan beberapa hal mungkin saudara tidak mengerti apa ini. Timba dipecahkan di atas sumur. Ayat yang ke-6 tadi itu. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Ini cerita apa ini? Kita mungkin tidak terlalu jelas mengerti, meskipun kalau kita coba memahami ini peralatan dalam kehidupan sehari-hari orang pada waktu itu yang dilukiskan satu persatu, bahkan dikatakan sebelum tiba
waktu di mana suara menjadi seperti kicau burung. Saya pikir suara kita dengan kicau burung bagus mana? Suara menjadi seperti kicauan burung. Kalau dibandingkan, bagus mana? Suara kita atau kicauan burung? Kalah kicauan burung. Meskipun nadanya mungkin kita agak-agak minor, tetapi suara kita, kata-kata kita, semua pasti lebih merdu dari kicauan burung. Amin. Jadi dikatakan sebelum suara menjadi kicauan burung, turun gradasinya seperti itu dari suara manusia, kata-kata, dan ada makna di dalamnya menjadi kicauan burung yang tidak ada artinya. Biarpun nadanya mungkin indah. Nah, sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan memberitahu kepada kita lewat ayat 1 tadi, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ini yang pertama. Berarti pada masa tua sudah tidak perlu ingat Tuhan. Apa betul? Ayat ini berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Saya tersentuh dengan kata pada masa mudamu, karena tadi Pak Yusuf bilang, kalau kita yang muda saja rasanya payah mengikuti penerbangan yang hampir 24 jam, apalagi orang yang saya bilang, oh Bapak masih merasa masih muda. Dia bilang, kita ini kan muda. Saya terus ingat usia saya dengan dia. Saya bandingkan kurang lebih sama. Berarti saya ini harus mengatakan saya masih muda. Amin. Amin. Oh enggak. Nah, yang benar. Jadi muda atau tua itu tergantung persepsi orang tersebut. Orang lain bisa punya persepsi macam-macam. Mereka berkata, wah Bapak lebih muda sekarang. Ya saya tinggal aja. Ada yang bilang, Bapak lebih gemuk sekarang. Wah dia tidak tahu dulu timbangan saya 80. Sekarang tinggal 70, kok bisa bilang lebih gemuk. Bahkan ketika ketemu, dia bilang, oh Bapak ini yang dulu kurus loh. Sekarang kok gemuk gini. Saya pikir orang ini benar tahu saya. Ya itu persepsi macam-macam. Dan sebagian orang berkata, wah Bapak masih muda. Masih muda. Tapi pagi ini saya ditemukan bahwa saya harus mempersepsikan hidup saya sebagai orang muda. Amin. Karena apa? Karena melihat ayat ini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Berarti saya juga harus ingat akan pencipta. Amin. Saya tidak tahu saudara merasa muda atau sudah merasa tua sehingga tidak perlu mengingat pencipta saudara kembali. Tetapi firman Tuhan berkata pada kita, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Arti dari pada masa mudamu itu bukan pada masa umur baru belasan, juga bukan pada masa umur mungkin 20-an, dikatakan lebih muda dari orang yang 80. Tetapi di sini dijelaskan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang begitu dahsyat yang disebutkan di dalam ayat 1 sampai ayat 7, yang benar-benar rupanya ketika hari-hari itu datang, baru kita mau cari, baru kita mau mencoba, baru kita akan berusaha untuk mengingat pencipta kita akan kesulitan atau bahkan gagal, tidak berhasil mengingat pencipta kita. Ketika semua itu sudah terjadi, apalagi ketika dikatakan pada waktu, tolong ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kalau ini sudah terjadi, sesudah game over, kita tidak mungkin lagi kita mengingat pencipta kita. Amin. Jadi istilah ungkapan
ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Itu yang dimaksud pada masa sebelum semua ini terjadi. Artinya sebelum mati. Amin. Sebelum mati, mumpung selagi hidup, ingatlah akan penciptamu. Puji Tuhan. Sebab kalau sudah mati, saya tidak tahu, mungkin sesudah kematian orang masih bisa mengingat pencipta. Saya belum pernah ke sana sih. Mungkin masih bisa orang mengingat pencipta, tetapi dalam nuansa dan kondisi yang berbeda. Jadi mengingat pencipta kita pada masa muda, pada masa sebelum kematian, itu sangat penting. Dan kita semua, baik muda maupun tua, baik kita yang masih muda maupun yang sudah setengah tua, ini istilah Surabaya, STW, setengah tua, dan orang yang sudah tua, semua diminta, dipanggil oleh Tuhan, ingat akan pencipta. Karena hari-hari itu akan datang. Hari yang dilukiskan dengan begitu dahsyat di ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Semua itu rentetan yang harus kita pahami, tapi mungkin tidak dalam kesempatan renungan pada siang ini tentang berbagai macam kejadian yang harus dipahami. Itu semua terjadi ketika manusia, ketika orang hidup beralih kepada kematian. Lain kali, mudah-mudahan ini bisa kita perdalam sehingga khotbah-khotbah kita pada upacara-upacara kematian tidak itu lagi. Tanya Pak, sebab itu saya berkata tadi, ini ayat Mas Pak Sonika, sebab dia yang paling banyak bertugas di sana dengan rekannya Pak Yudius. Mereka khotbah putar, kalau bukan Ibrani 9, kembali ke 1 Tesalonika 4, lalu kadang-kadang pengkhotbah 7, lalu di pemakaman ambil pengkhotbah 12 ayat 7. Ini putar. Jadi supaya mereka tidak kehabisan bahan, karena yang akan menyusul banyak loh. Saudara tahu apa ini nakut-nakut? Betul loh. Yang akan menyusul banyak. Ya, karena itu ayat-ayat untuk upacara ini nanti biar lebih semarak ketika dikupas satu-satu, suara yang berubah menjadi kicauan burung itu suatu kebenaran yang luar biasa. Kalau itu dikhotbahkan, bisa-bisa yang mati pun mati. Saudara, senyum. Karena khotbah-khotbah yang mengupas semua itu akan membuat sebuah kegerakan. Yang saya maksud adalah paling tidak orang-orang yang hidup. Sebab sekarang ini kita sedemikian terpenjara sehingga kadang-kadang kita lupa. Firman Tuhan tentang orang yang meninggal itu apa sudah? Biarlah orang mati mengurus orangnya yang mati. Loh, berarti yang mengurus orang mati hanya ini. Kalau kita teliti baik-baik itu akan menjadi Bible study yang panjang dan lengkap, yang kalau semuanya dibukakan, saya yakin orang-orang yang mati rohaninya bisa bangkit dan sampai kepada titik yang hari ini kita akan renungkan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum semua itu, sebelum berbagai hal ini terjadi. Jadi kita semua mengerti bahwa apa yang Tuhan bicarakan di sini adalah mengajak kita untuk selalu ingat akan pencipta kita sebelum mati atau sebelum menjelang mati. Karena bila semua ini sudah kita alami, sudah kita hadapi, contohnya seperti waktu orang terserang stroke dan dia koma, meskipun saya waktu itu gak koma, tapi itu sudah mendekati fase yang disebut ini. Rantai perak diputuskan, tempayan dipecahkan di atas sumur, itu sudah mulai. Kalau itu sudah terjadi, saya tidak yakin. Bahkan saya sendiri, kalau baru mau mengingat Tuhan, mengingat pencipta pada waktu itu, wah, sudah agak terlambat. Apalagi kalau prosesnya sudah berjalan. Wow, itu kalau
kapal tinggal dada-dada. Semua tali pengikat ke darat sudah dilepas, sudah dibiarkan terapung ke tengah laut, dan mesin kapal sudah dihidupkan. Yang ada adalah sayonara. Amin. Kemarin anak saya baru tahu, dia ke airport, dia lihat, loh, ada anjungan dada-dada. Itu sudah lama. Mungkin karena dia baru lihat. Orang seringkali kalau sudah di anjungan dada-dada, apa bahasanya? Anjung pengantar. Anjung pengantar. Iya. Ada di sini. Ya. Itu sudah ada. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kalau sudah dada-dada, semua ucapan selamat jalan sampai ketemu, itu kan semua anjungan. Itu sudah terlambat. Karena itu, saudara, mumpung masih tahun baru, amin, mumpung masih hidup, mumpung ada kesempatan, kita mau menjadi orang-orang yang ingat akan pencipta kita. Puji Tuhan. Jadi kita semua mengerti, muda atau tua, semua kita diminta, diharapkan, bahkan Tuhan memberi nasihat. Ini cara hidup yang satu-satunya. Di luar ini, kita berarti hidup dengan cara yang tidak sesuai dengan Tuhan. Ini cara hidup satu-satunya, yaitu mengingat pencipta kita. Ya, kita harus sadar. Sebab itu saya katakan, baik yang masih muda sampai yang sudah tua, termasuk Edi, harus ingat Tuhan. Karena Edi bersuara. Segala usia, kita harus ingat Tuhan. Kita harus ingat pencipta kita. Nah, yang kedua, di sini dikatakan, ingatlah akan Tuhanmu atau ingatlah akan penciptamu. Saudara lihat apa yang dipakai di sini? Memang kadang-kadang ungkapan yang dipakai oleh Tuhan tidak membuat kita ngeh. Misalnya Matius 20 ayat yang ke-28. Di sini dikatakan, ya, sama seperti anak manusia. Sama seperti anak manusia Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Itu bukan kebetulan. Ada berbagai istilah untuk menyebut dirinya sendiri. Menyebut tentang Tuhan, Allah, pencipta, lalu berbagai sebutan lain, terakhir anak manusia. Jadi anak manusia itu salah satu panggilan, salah satu sebutan untuk Tuhan Yesus. Maka ketika istilah ini dipakai, kita harus mengerti apa maksud penggunaan istilah ini. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini ayat dasar dari pelayanan. Dan kita harus mengerti dengan sangat mendalam bahwa upaya untuk melayani, panggilan untuk menjadi pelayan, itu adalah upaya menjadi manusia sejati. Amin. Menjadi manusia sejati. Jadi kalau orang belum mau melayani, maaf saudara, orang tersebut belum berupaya menjadi manusia. Saudara boleh periksa dan teliti ini sampai ke segala aspek kehidupan. Selama seseorang belum mengerti artinya melayani, dia belum jadi manusia sebagaimana seharusnya. Itu sebabnya Tuhan tidak menyebut sama seperti Tuhanmu datang bukan untuk melayani, bukan. Tetapi Tuhan pakai istilah sama seperti anak manusia. Berarti kalau saudara dan saya mau jadi manusia, bahkan manusia sejati, harus belajar yang namanya melayani. Seorang suami tidak mungkin jadi suami yang baik sampai dia sampai pada kebenaran bahwa dia harus melayani. Melayani siapa? Pertama-tama istri. Namanya suami, padanan katanya
berikut adalah istri, kemudian anak-anak, dan seterusnya. Seorang anak tidak akan pernah menjadi manusia sejati sampai dia mengerti bahwa dia sebagai anak harus melayani orang tua, melayani saudara-saudara, melayani semuanya. Sebelum sampai pada kebenaran ini, orang tersebut belum berupaya menjadi manusia sejati. Itu contohnya bagaimana penggunaan terminologi atau sebutan yang Tuhan pilih. Tuhan menuliskan firman-Nya untuk kita. Alkitab itu firman yang tertulis. Satu persatu itu tidak ada yang sembrono. Setiap kata yang dipilih, setiap ungkapan yang dipilih, setiap pilihan arti yang diambil, itu semua dipilih dengan teliti. Sehingga kalau kembali ke Pengkhotbah 12, ingatlah akan penciptamu. Tuhan tidak memakai ingatlah akan Tuhanmu. Paling banyak orang, apalagi orang-orang yang sudah undur, ketika kita bertemu dengan mereka bilang, saya masih ingat kok, masih ingat Tuhan. Tenang aja, saya biarpun tidak ke gereja, biarpun tidak ke komsel, biarpun saya seolah-olah hilang, tenang aja, saya masih ingat Tuhan. Amin? Ingat Tuhan. Dia berpikir, pokoknya saya ingat Tuhan, meskipun saya tidak beribadah, meskipun saya menipu, meskipun saya hidup dalam dosa, pokoknya saya ingat Tuhan. Saya akan apa? Akan apa? Kalau ingat Tuhan akan apa? Seharusnya kalau orang tersebut berkata, saya masih ingat Tuhan, tenang aja. Seharusnya kalau dia betul ingat Tuhan, dia kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Kembali melakukan apa yang dulu dia lakukan. Kembali menjalankan apa yang dia mengerti, bahwa Tuhan menghendaki kehidupan yang beribadah. Beribadah bukan cuma datang ke kebaktian setiap minggu, bukan. Tetapi semua isi dari kehidupan ibadah, seluruh pembinaan, semua bagian-bagian kehidupan beribadah itu seharusnya dilakukan. Tidak seperti dia saat itu ditanya, gimana sekarang? Gimana kamu? Tenang, saya masih ingat Tuhan. Berkata ingat Tuhan, dia pikir menyelesaikan semuanya. Ingat Tuhan itu berat. Kalau benar-benar dia ingat Tuhan. Tapi okelah, ini yang biasa mereka gunakan. Saya masih ingat Tuhan, bro. Tenang Pak, saya masih ingat Tuhan. Kata ingat Tuhan ini sebenarnya berat. Tapi kita lihat dulu kata pencipta. Kenapa di sini Tuhan memakai istilah penciptamu? Ingatlah akan Tuhanmu pada masa mudamu. Itu kan lebih oke. Amin. Ingatlah akan Tuhan, atau ingatlah akan Allahmu. Allah itu kan sesuatu yang wajib disembah. Mumpung masih muda, harus mempunyai penyembahan kepada Tuhan yang sangat intens. Bahkan kita semua tahu, sampai tua pun setiap orang harus menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang kita kenal, makin hari makin kenal. Tetapi di sini Tuhan memakai istilah penciptamu. Kenapa kira-kira? Pasti ada urusan dengan penciptaan. Amin? Amin? Kalau dia memakai istilah pencipta, pasti ada urusan dengan penciptaan. Kira-kira saudara ada urusan dengan penciptaan nggak? Ada urusan? Tentang dia membuat planet Mars, dia membuat planet Jupiter, dia membuat kehidupan lain katanya. Orang ahli-ahli bahkan seluruh dunia kaget ketika di sebuah planet ternyata ada kehidupan. Aduh, bagaimana ini? Kok bisa ada kehidupan? Nanti makanya ada cerita itu itu makhluk lain. Mereka punya teknologi tinggi. Emang kenapa?
Kenapa kalau ada makhluk lain? Kenapa kalau ada kehidupan? Itu menunjukkan bagaimana orang secara umum tidak merasa terkait dengan yang namanya penciptaan. Di sana mau ciptakan Mars, di sana ada gugus bintang-bintang yang begitu banyak. Itu urusan kayaknya tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan memakai istilah seperti ini, Dia ingin menghubungkan setiap kita dengan yang namanya proses atau upaya penciptaan. Amin. Dan itu bukan cuma penciptaan hal-hal kecil, bukan cuma menciptakan kemasan seperti ini. Sudah tahu mulai kapan orang mengemas air begini? Kita tahunan dulu. Kalau mau ambil air minum, itu harus menimba dengan kerekan. Waduh, kok bisa jadi begini? Ini adalah sebuah ciptaan. Amin. Zaman dulu tidak ada orang berpikir, aduh, mesti bawa air. Bagaimana caranya bawa? Pakai termos. Ini dan itu untuk bepergian. Sekarang muncul. Kalau dari dulu tahu ada pernikahan yang menyesali air dalam kemasan. Kalau ini sudah terbit dari 40 tahun lalu, pernikahan mereka tidak akan pecah. Sebab ribut besar hanya karena air bekal yang harus sang istri sediakan. Coba kalau tahu, kalau seperti ini sudah ada waktu itu, pernikahan saya tidak perlu hancur. Itu contoh bagaimana sebuah karya, sebuah ciptaan yang baru itu bukan main. Satu contoh. Tapi ini cuma satu bagian dari begitu banyaknya rencana atau aktivitas penciptaan. Bahkan mencipta sebuah kemasan untuk air minum itu barangkali ada sih perannya, tetapi sangat kecil. Yang lebih penting kita mengetahui adalah bukannya langsung kita berurusan ketika saya menyebut bahwa Tuhan ingin menghubungkan setiap kita dengan namanya proses penciptaan. Bukan berarti kita lalu urus bintang-bintang, dan bukan. Yang Tuhan ingin kita mengerti, ingatlah akan penciptamu, bahwa Tuhan adalah pencipta kita semua. Amin. Amin. Sejak dari kita dikandung dalam ibu kita, terus hari demi hari prosesnya sampai 9 bulan 10 hari kita dilahirkan, kemudian kita dilepas sebagai satu orang lagi lahir ke dalam dunia. Di sana proses atau peristiwa penciptaan itu terus berjalan. Amin. Terus berjalan. Maka ketika kita dalam pembentukan, dalam penciptaan yang Tuhan lakukan, lalu dicapailah hasil akhir seperti ini. Sudah lihat, inilah yang paling ganteng yang Tuhan dan tahu, yang Tuhan sudah idam-idamkan. Dia ingin menciptakan yang namanya Sony dengan wajah segar dan ini. Amin. Aminnya kok lain tuh. Maksud saya untuk menunjukkan dan supaya kita semua mengerti, kalau sampai saat ini kita masih hidup, kita semua ada dalam kontrol, dalam proses yang Tuhan sendiri lakukan. Dan jangan kaget, dia itu sangat multitasking, apalagi dia sedang mengontrol, sedang mencipta, sedang bekerja dalam kehidupan kita satu persatu sampai detil-detil. Ada bakteri yang saat ini sedang bekerja karena saudara makan sembarangan tadi pagi, itu dalam kontrolnya Tuhan. Dalam perut si A, si B, bakteri lain lagi, begitu kompleks. Sehingga untuk membayangkannya saja, pemazmur berkata,
terlalu ajaib kejadian ini. Terlalu ajaib apa yang engkau perbuat. Apalagi kalau kita bertanya kepada ibu ini, wah dia bilang, wah susah menerangkan itu. Begitu jelimet perkembangan ginjal saudara, perkembangan jantung saudara, satu persatu dikontrol, diikuti, masih merupakan proses penciptaan yang Tuhan lakukan sampai saat ini. Amin. Itu yang pertama. Kita harus tahu. Sehingga ketika Tuhan berkata, ingatlah akan penciptamu, itu berarti kita harus sadar. Sampai saat ini dia masih mencipta di dalam hidup kita. Bukan cuma secara biologis, secara jasmani, tetapi tubuh, jiwa, roh kita semua sedang dalam proses penciptaan Tuhan. Amin. Semua sedang dalam proses penciptaan Tuhan. Sebab itu dia berkata, ingatlah akan penciptamu. Karena yang kedua, setelah kita tahu bahwa dia sedang bekerja, kita harus mengerti bahwa diri kita, pribadi kita, pikiran kita, semua hal dalam diri kita, Tuhan minta boleh terlibat sebagai mitra penciptaannya Tuhan. Amin. Saudara, kita paham ini? Kebenaran yang kedua dari penggunaan istilah pencipta adalah kita semua masing-masing dipanggil oleh Tuhan menjadi mitra penciptaan diri dan kehidupan kita. Sebagai gambaran, manusia diciptakan oleh Tuhan memakai mitra ayah dan ibunya. Amin. Amin. Saudara paham ini? Setiap pasangan suami istri, Tuhan bermitra dengan mereka. Mau dia agama Kristen atau kenal Tuhan atau tidak, pokoknya yang namanya manusia itu sudah dari semula Tuhan tetapkan. Mereka lah mitra Tuhan dalam penciptaan generasi berikut. Amin. Jadi setiap anak yang akan dilahirkan ke dunia ini, Tuhan akan pakai suami dan istri, atau lebih tepat pria dan wanita. Bahkan dalam kasus pemerkosaan pun Tuhan itu begitu konsisten, karena dia sudah menata, mengatur begitu, dia tetap bekerja. Jadi maaf saudara-saudara, dalam ini kasus amit-amit, tapi saya harus jelaskan bahwa dalam kasus pemerkosaan pun Tuhan ikut sama-sama dan tetap menjalankan proses penciptaan itu bersama dengan si pemerkosa dan orang yang menjadi korban, dan menghasilkan anak dan menyertai proses itu sampai selesai. Ini pembicaraan yang nggak enak, tetapi saya mau tunjukkan bahwa Tuhan itu sedemikian konsisten, sehingga jangan pikir kalau seorang diperkosa lalu Tuhan angkat tangan dulu, yang begitu Tuhan nggak. Siapa bilang? Sampai dalam proses seperti itu Tuhan tetap ikut serta. Amin. Amin. Sehingga kita harus mengerti bahwa apalagi kalau kita punya keluarga atau baru merencanakan keluarga sebagai orang muda, sudah ingat baik-baik, Tuhan bersama-sama di dalam semua proses. Bahkan bukan cuma proses melahirkan anak, tetapi seluruh proses kehidupan kita bersama-sama Tuhan selaku pencipta terus bekerja. Dan yang kedua ini, dia memanggil dan mau melibatkan kita menjadi mitra pencipta atau teman sekerja dalam mencipta. Itu termasuk dalam melahirkan anak, dan semua proses yang lain, semua itu Tuhan tetap sebagai pencipta, dan dia mengajak kita terlibat dalam semuanya. Baik untuk diri kita, Pak Yusuf membantu tadi pagi dengan istilah internal diri kita maupun eksternal di luar diri kita. Semua hal yang kita
bisa ikut bersama Tuhan menjadi mitra pencipta, Tuhan mau kita semua terlibat di dalam. Itu makna istilah pencipta yang dipakai di sini. Jadi kita semua, setiap saudara dan saya, dipanggil, diajak, dan dilibatkan oleh Tuhan. Sekarang tinggal seberapa kita mau terlibat, mau ikut serta, mau dipakai Tuhan, mau bersama-sama dengan Tuhan mengerjakan perkara-perkara dari yang level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Kalau kita menyadari, mengerti bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan ambil bagian sebesar-besarnya, karena itu akan menjadi ukuran kemuliaan kita. Amin. Ukuran keikutsertaan kita, ukuran hal yang kita capai paling maksimum, itu diukur dari keterlibatan kita dalam proses penciptaan ini. Maka ketika Tuhan berkata, ingatlah akan pencipta, itu bukan cuma sekedar mau ganti nama dari Tuhan Allah, sekali-sekali pakailah pencipta. Tidak, ada maksud dari Tuhan, yaitu Dia sebagai creator, dan Dia mengajak kita sebagai mitra penciptaan, terutama dalam proses mencipta diri kita masing-masing. Nah, sehubungan dengan hal ini, saudara dan saya harus memeriksa sejauh mana kita terlibat dalam proses penciptaan. Sejauh mana kita terlibat dalam mengurusi diri kita secara jasmani. Misalnya, banyak orang hari-hari ini membiarkan dirinya misalnya tidak berolahraga. Itu adalah sikap, adalah peran serta saudara dalam memelihara kesehatan tubuh jasmani secara biologis bersama Tuhan. Kalau saudara karena tahu bahwa saudara ikut bertanggung jawab, memang siapa yang bertanggung jawab atas diri saudara masing-masing? Diri sendiri. Kita tidak akan pernah bisa menyerahkan kepada dokter, tidak bisa. Menyerahkan kepada rumah sakit, ya saya sudah check up, itu bukan soal. Itu check up itu mencoba mencek keadaan saudara. Tetapi kesehatan, kondisi saudara, yang mengatur, yang menentukan juga bukan istri saudara. Setiap saudara bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri. Amin. Amin. Semua rencana Allah, segala rencana Allah, semua apa yang Tuhan pikirkan, sampai mempunyai konsep tadi tentang diri saya, Dia akan mencipta si Sony Sompotan menjadi segaten. Itu semua hanya bisa terjadi, hanya bisa terlaksana satu demi satu sampai selesai, hanya akan dilaksanakan di dalam tubuh ini untuk Sony Sompotan. Tubuh itu tubuh Antonius Tomicai, tidak akan pakai tubuh yang lain. Saudara ingat baik-baik kebenaran ini, bahwa istilah pencipta dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita secara jasmani, tubuh kita tidak akan main. Jadi kalau tubuh ini, hari ini Pak Tommy jadi bintang film, kalau tubuh ini dia pakai untuk main golf, perbandingan antara main golf dengan bukan, kan gini simbol orang berdoa. Perbandingan antara main golf dengan berdoa akan menentukan sejauh mana keikutsertaan Pak Tommy dalam membangun tubuh Pak Tommy. Setiap kita, seluruh rencana Tuhan, seluruh gagasan dan tujuan yang Dia rencanakan, yang paling rohani pun tidak akan Dia kerjakan di luar tubuh ini. Karena itu, bagaimanapun keadaan tubuh saudara, kalau kita sadar kita adalah mitra pencipta Tuhan untuk melakukan semua proses penciptaan, kita akan serius. Maksudnya,
kita jangan cuma berpikir bahwa hidup ini seperti tadi pengkhotbah tadi. Kalau saudara baca pasal 11 ayat terakhir. Nah, Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. jelas. Meskipun ada semacam perintah, bersukarialah hai pemuda, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hati dan pandangan matamu. Ternyata kehidupan ini tidak boleh demikian. Sebab kita harus tahu bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa kita ke pengadilan. Untuk apa pengadilan? Mau mampir lihat hakim? Kita akan diadili. Jadi semua hal yang kita lakukan terhadap atau melalui atau dengan tubuh yang kita miliki ini, semua akan membawa kita ke pengadilan. Amin. Sebab itu harus pikir-pikir. Entah saudara seorang muda, apalagi kalau sudah tua begini masih mau sembarangan, sembrono, hati-hati. Waktu tidak banyak lagi. Karena itu pengertian, ingatlah akan penciptamu. Kata pencipta dipakai di sana supaya kita mengerti. Kita diminta dan dipanggil oleh Tuhan, dilibatkan oleh Tuhan dalam proses penciptaan itu. Entah kita mencipta secara negatif, dalam arti merusak tubuh kita, atau kita mencipta secara benar, melakukan apa yang berfaedah bagi tubuh kita. Misalnya, dengan tekun saudara berolahraga dalam rangka dengan pengertian ini tanggung jawab saya untuk memelihara tubuh yang Tuhan berikan. Kita mengatur sehingga hidup kita tidak menjadi manusia duduk yang tiap hari begini, dari pagi sampai malam begini, ke kantor begini, di kantor begini, di jalan begini, dari bangun pagi sampai kita tidur lagi. Pak Nugroho nggak lihat kondisi kita begini. Cuma Pak Nugroho punya style yang lain. Dia begitu. Hidup kita harus kita pertanggungjawabkan bahwa kita tidak membuat manusia berdiri menjadi manusia duduk. Amin. Itu salah satu contoh. Kalau kita sadar, kalau kita mengerti bahwa kita diajak, dilibatkan oleh Tuhan sebagai mitra pencipta, maka dalam rangka mencipta tubuh yang sehat, kita harus ingat bahwa perintah dan katakanlah doa, orang yang sungguh-sungguh mengerti tentang kesehatan dan umur panjang, itu akan berdoa seperti ini. Misalnya Ulangan 33 ayat 20. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu kiranya kekuatanmu. Amin. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Artinya sepanjang umur. Hidup ini kan, yang namanya hidup kita itu dihitung selagi masih ada umur. Amin. Maka ini menjadi doa, menjadi perintah, menjadi janji bahwa setiap kita, kalau kita mau berusaha, akan mendapat berkat seperti ini. Ini berkat buat saudara, berkat untuk Asyar. Coba ayat sebelumnya. Tentang Asyar ia berkata, diberkatilah Asyar di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Ini berkat untuk Asyar. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu kiranya kekuatan. Selama umurmu kiranya kekuatan. Berarti sampai hari dia menarik nafas terakhir, bam, selesai. Itu Tuhan menjanjikan orang tersebut mempunyai kekuatan yang prima. Amin.
bisa melakukan apa saja sampai hari terakhir. Dan itu tentu kalau seperti ini berkat yang kita terima, saya berani jamin Pak Jimmy tidak akan minta 70 tahun. Kalau bisa 170 tahun. Amin. Kalau selama umurmu kiranya kekuatan itu luar biasa. Betapa indah. Cuma sebagian kita yang berkumpul di sini sudah menyia-nyiakan, sudah mengabaikan sekian lama, sekian puluh tahun, dan kita tidak pernah mengurusi secara serius sebagai mitra penciptaan Tuhan atas tubuh jasmani, tubuh biologis kita. Itu satu contoh bahwa kalau kita sungguh-sungguh serius, kita akan memikirkan tubuh ini pun tidak boleh sembarangan. Kita tahu bagaimana harus memperlakukan. Kita tidak mengorbankan demi untuk uang. Pak Yunus berkata, manusia mengorbankan kesehatan untuk uang. Pada akhirnya setelah banyak uang, dia korbankan uang untuk itu kan. Sampai-sampai si orang pintar katanya, waktu ditanya, jaring-jaring, ini manusia memang bikin bingung. Mengorbankan kesehatan demi uang, lalu sesudah itu mengorbankan uang demi kesehatan. Habis. Berapa untungnya? 0. Pak, po. Tidak ada untung. Karena manusia salah mempersepsikan bagaimana seharusnya hidup ini dilalui, dijalankan. Jadi terlalu banyak hal kalau kita mau bicara tentang penciptaan. Tapi paling nggak 2 hal ini mengingatkan kita. Tuhan terus memproses dan melakukan penciptaan pada diri kita, dan Tuhan memanggil, melibatkan, mengikutsertakan kita sebagai mitra penciptaan, baik untuk diri kita, di dalam diri kita, bahkan di luar diri kita. Semuanya Tuhan mau melibatkan kita untuk menjadi mitra penciptaan. Kita terus saja kembali ke Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kita sekarang sampai pada kata ingat. Saudara ingat ya? Ingat itu artinya apa? Ingat itu adalah tingkat kesadaran yang paling tinggi. Orang bilang eling lan waspodo. Itu pernyataan dari aliran kebatinan Jawa, dan itu paling tinggi. Kalau orang bisa eling lan waspodo, itu top. Ini istilahnya paling top. Sebab kalau orang ingat, orang sadar, orang aware, orang apa? Dia sadar siapa dirinya dan bagaimana dirinya. Itu orang seperti itu akan sangat tertolong. Dan kita tahu ketika ingat akan penciptamu, bukan hanya eling, tetapi eling pada Tuhan. Mengingat bahwa kita ini terkait, terhubung, bahkan setiap saat kita ada di hadirat Tuhan. Amin. Kita ada di hadapan pencipta. Itu kesadaran atau ingat, eling yang paling tinggi, yang paling taraf tertinggi, membuat kita menjadi orang lebih. Kalau cuma mau dikatakan orang-orang kudus, kita itu lebih dari sebutan orang-orang kudus. Tadi malam kami bersama mengadakan acara doa bersama keluarga. Lalu saya ada waktu untuk bersama-sama. Di sebelah saya seorang romo, di sebelah saya satunya seorang, saya baru tahu istilahnya bante. Ternyata ya, memakai pakaian yang saya mikir-mikir di sampingnya, lihat ini romo, kok mereka ini suci banget. Saya ini kan merasa setiap hari, saya pikir diri saya ini ya manusia biasa.
lihat mereka itu, waduh, manusia luar biasa. Tetapi kalau saudara dan saya bisa sampai pada kesadaran yang disebut ingat atau eling tadi, saudara akan meningkat dan masuk dalam golongan bukan cuma seperti orang-orang kudus yang luar biasa, tetapi dalam pengalaman saudara benar-benar akan menjadi seperti yang Tuhan maksudkan. Hidup ini jangan sampai kita kehilangan ingatan. Kalau saya berkata begini, tentu sudah enggak dong, masa hilang ingatan. Tapi seringkali baru pulang gereja saja kita sudah tidak ingat akan pencipta. Karena itu mengingat, eling, sadar, apalagi waspada, semua itu menolong kita untuk menjadi orang yang menyadari bahwa dimanapun, keadaan apapun, terhadap siapapun, kita ingat bahwa kita ada di depan pencipta kita. Hidup kita, keberadaan kita, kita mau berbuat apapun, kita selalu ada di hadapan Dia, Sang Pencipta, yang memiliki kita, yang menguasai kita, yang harus kita berkenan kepada Dia. Itu sesuatu yang jelas. Karena itu, mumpung bersama-sama menyiapkan diri untuk perjamuan kudus, setiap kita belajar memanfaatkan kesempatan ini untuk kita benar-benar menghadapkan diri kita bahwa saat ini setiap kita berhadapan dengan Sang Pencipta. Kita ingat, kita sadar, kita siuman, kita waspada bahwa inilah keadaan kita, dan keadaan ini tidak berubah sebenarnya. Cuma kita yang begitu sering tertarik lagi oleh macam-macam kegiatan, sehingga ketika di pasar, waktu orang belanja begitu banyak, waduh, kita sampai lupa pada bisa. Begitu juga ketika kita begitu sibuk membuat transaksi, kita lupa Tuhan ada di situ. Ketika kita begitu sibuk dalam seluruh kehidupan kita, kita sering lupa. Tapi panggilan dan pengalaman di tempat ini biarlah memberkati, sehingga tiap langkah, kalau saudara kan turun ke bawah nggak mikir lagi langkah-langkah saudara. Saya diberkati setelah mengalami stroke ini, tiap langkah itu penting. Karena kalau salah melangkah dan itu mati hidup. Tapi bukan cuma turun tangga. Setiap langkah kita meninggalkan tempat ini sebentar. Bahkan setiap langkah kita dalam kehidupan ini, di setiap langkah itu saudara dan saya perlu ingat, eling, sadar bahwa kita adalah di hadapan Sang Pencipta. Amin. Mari kita berdiri, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki pertemuan Tuhan.